Oke, selamat datang di program E-Commerce 101 by Conversation bersama saya Willy Pujo Hidayat. E-Commerce 101 adalah program yang dirilis oleh Conversation Podcast dalam rangka mendukung teman-teman yang ingin membuat toko online-nya atau e-commerce bisnisnya from the scratch. Jadi betul-betul dari awal, dari fundamental bisnisnya itu seperti apa. Kalau teman-teman nggak punya fundamental bisnisnya seperti apa, terus jualan asal ikutan jualan aja, akhirnya salah pilih platform, akhirnya tidak tahu bagaimana cara menghandle customer, dan seterusnya, akhirnya bingung cara scale up-nya seperti apa, itu nanti bakal parah ya. Ibarat bikin bangunan, kita harus kuat dulu secara fundamental, secara fondasinya harus kuat dulu. Baru nanti ke atasnya itu udah tinggal di otak-atik aja. Oke, sekarang saya mau share screen dulu. Nah, oke. Jadi, ini adalah slide tentang e-commerce 101 part 1. Ya. Jadi, slogan dari e-commerce 101 ini goalnya adalah the best way to start your e-commerce business from the scratch. Jadi betul-betul dari dasar. Jadi supaya teman-teman itu paham dari dasarnya itu seperti apa sih membuat bisnis e-commerce. Ya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Kita belum ngomongin platform e-commerce, kita belum ngomongin segala macam, kita ngomongin dasar yang paling fundamental, yang paling basic, yang paling filosofis. Apa itu jual beli? Kita mungkin setiap hari melakukan jual beli, ya kita membeli sesuatu, atau mungkin kita pebisnis, kita menjual sesuatu. Sebetulnya apa esensinya? Apa itu jual beli? Gitu ya. Jadi sebelum masuk ke hal teknis, kita belum ngomongin platform, kita belum ngomongin produk, kita belum ngomongin funneling, kita belum ngomongin customer segmentation dan segala macam. Kita mulai dari hal yang paling filosofis. Pertanyaan yang paling dasar itu tentang apa itu jual beli. Boleh silakan dijawab dulu, disimpan di kepala. Jawabannya adalah commerce atau perdagangan atau jual beli. Definisi awalnya adalah mungkin teman-teman akan berpikir ya menukar uang dengan produk atau jasa, gitu ya. Jawabannya hampir benar, tapi kurang mendasar, kurang filosofis. Contoh, tukang parkir dibayar pakai rokok ya, sebatang dua batang, bukan pakai duit. Nah, apakah itu jual beli? Gitu ya. Jadi bukan pakai uang tuh. Uang ditukar dengan produk tidak berlaku kalau tukang parkir dibayar pakai rokok, gitu ya. Rokok sebagai alat tukar, gitu. Apakah itu termasuk jual beli? Gitu ya. Nah, poinnya adalah jadi filosofi dasar dari jual beli adalah pertukaran nilai. Itu kata kuncinya. Exchange value. Pertukaran nilai. Ya mungkin jasa dia parkir tadi setara dengan sebatang rokok. Ya, jadi produk jasa ditukar dengan sesuatu yang nilainya sebanding. Ini juga perlu di-highlight nih. Sebanding. Sebanding ini betul-betul satu kata kunci yang kedepannya teman-teman harus mempertimbangkan. Ya, jadi sebetulnya bukan hanya uang. Karena uang hanya tolak ukur harga saja, tapi nilainya, value-nya apa. Ya, next. Kita sekarang mundur agak jauh ya tentang sejarah pertukaran nilai. Jadi kita coba dari sudut pandang antropologi dan historis. Kita mulai dari zaman barter, saat manusia sudah mulai mengenal gandum sebagai komoditas. Jadi saat gandum itu sudah menjadi komoditas, semuanya akhirnya ditukar dengan gandum. Semua orang fokus mengumpulkan gandum. Ya, jadi kulit hewan ditukar dengan gandum, terus alat berburu juga ditukar dengan daging. Kemudian saat gandum menjadi komoditas yang sudah mulai banyak orang mengumpulkan, akhirnya menjadi satuan nilai. Segenggam gandum, ya segenggam gandum, kemudian sekantong gandum, sekarung gandum, dan seterusnya. Kemudian muncul emas sebagai tolak ukur. Akhirnya satu keping emas, dua keping emas, satu kantong keping emas, dan seterusnya. Akhirnya emasnya makin banyak harganya, nilainya makin tinggi. Terlalu berat bawa emas kemana-mana. Akhirnya kita pakai surat kepemilikan emas. Yang emas itu kita simpan di bank, ya tempat penyimpanan emas. Nah itu adalah cikal bakal mata uang fiat. Oke, jadi intinya adalah semua ini tentang pertukaran nilai. Nah, nilainya harus sebanding. Contoh satu itu taksi versus Damri ke bandara. Ini contoh dari saya ya. Jadi saya kalau dari Ciracas nih ke bandara, terus kalau naik taksi itu sekitar 300 ribuan. Jauh memang ke Soekarno-Hatta ya. Jadi kalau saya naik taksi, itu saya bayar 300 ribu. Mahal sekali. Nilai apa yang saya beli dari taksi? Nilai yang saya beli dari taksi dari 300 ribu itu adalah cepat. Ya saya nggak perlu nunggu jadwal dia berangkat karena dia ngikutin jadwal saya. Terus dia efisien, begitu sampai bandara pun langsung diantar ke terminal berapa, gitu ya, nggak perlu muter-muter dulu. Jadi kalau Damri memang harganya lebih murah, tapi saya harus berkorban apa? Saya harus menunggu mereka lama, ya terus harus muter-muter terminal dulu. Selisihnya 250 ribu kurang lebih. Yang saya bayar, nilai yang harus saya bayar, yang nilai sebandingnya adalah masih membayar waktu dan kenyamanan. Jadi
Nilai 300.000 harus cepat dan efisien. Kalau 300.000 lama dan muter-muter juga buat apa? Tidak sebanding nilainya. Jadi harus sebanding. Kemudian yang kedua contohnya adalah es teh. Es teh dengan iced tea. Kalau di warteg es teh 5.000. Tapi nilai apa yang teman-teman beli dari nilai 5.000 itu dari es teh itu? Tentunya tempatnya sederhana, terus depannya langsung berhadapan dengan orang lain. Mungkin gak ada AC-nya gitu ya, gerah, saling bersinggungan karena tempatnya sempit gitu. Kalau di cafe iced tea harganya 13.000, bisa 2 kali lipat. Tapi gelasnya bagus gitu ya, dia pakai AC, kita lebih nyaman, kursinya juga lebih proper gitu dan segala macam. Jadi nilainya harus sebanding supaya transaksi itu bisa terjadi. Ya. Nah, kalau tidak seimbang nilainya, tantangan ketidakseimbangan nilai. Contoh, jual kaos 80.000, kita jual kaos 80.000. Kompetitor jual harga 50.000, ya. Produknya sama, tapi harganya kok lebih mahal. Tanpa tambahan nilai, orang akan bertanya, loh terus apa bedanya? Kenapa saya harus beli di kamu 80.000, sedangkan kompetitor 50.000, gitu ya. Kalau kita jual murah, orang malah ragu, yaudah deh dia 50, saya 35, atau saya 25 setengahnya. Orang malah ragu, loh kok kamu malah lebih murah? Jangan-jangan kamu KW, gitu ya. Jadi ketidakseimbangan pun akan membuat jual beli jadi gagal. Jadi harus mencari sweet spot, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Harus mencari sweet spot yang baik itu seperti apa, ya. Nah, dalam lingkup e-commerce pun sama. Jadi sama dengan commerce, ya, cuma ditambahin i doang depannya. Nilainya harus sebanding. Ini contoh yang banyak sekali kita temukan di online marketplace. Produk sama, misalnya saya ngambil produk sama-sama dari satu pabrikan, ya. Rata-rata orang jual itu atau NDP-nya itu 100.000 dengan margin sekitar 30% atau 30.000. Toko X jual lebih murah dari toko Y. Ya, orang bisa ngambil di bawah 100. Misalkan orang jual di bawah 100. Pasti pelanggan lebih pilih yang lebih murah, gitu ya. Terus gimana nih caranya supaya saya bisa bersaing? Apakah saya banting harga juga? Apakah saya lebih tipisin lagi margin ya? Nggak bisa, nipisin margin akan mengurangi biaya operational cost, segala macam. Itu akan gimana cara mengcovernya? Tidak bisa ketutup. Ya, apalagi ada potongan dari marketplace dan segala macam. Solusinya adalah tambah nilai. Value-nya yang ditambah, bukan harganya. Harganya oke, value-nya ditambah. Value apa? Contoh, respon chat lebih cepat. Misalkan kalau toko X memang lebih murah, tapi balas chatnya 1 jam, 2 jam. Sedangkan Anda standby di HP. Jadi kapan order ngechat, Anda langsung balas. Cepat. Jadi sebelum dia mendapatkan balasan dari toko X, Anda sudah langsung check out dari toko Anda sendiri. Gitu. Jadi responnya lebih cepat, terus packingannya lebih rapi, dibuat kartu ucapannya lebih personal, dibuat voucher discount dan segala macam. Akhirnya nanti orang bisa mentolerir, oh ini cuma selisih 5-10%, it's okay lah, nggak apa-apa lah saya beli di Yale, sedikit lebih mahal tapi pelayanannya lebih bagus. Gitu ya, jadi harus sebanding nilainya. Oke. Kesimpulan, karena part 1 ini memang tidak terlalu panjang, hanya filosofi dari jual beli, jadi tidak terlalu panjang ya, kita langsung masuk ke kesimpulan. Jadi jual beli itu terjadi jika ada pertukaran nilai yang sebanding. Tadi saya ulang ya, sebanding. Exchange value yang sebanding, equal. Tanpa nilai sebanding, transaksi tidak akan terjadi. Nah, filosofi ini adalah dasar sebelum teman-teman masuk ke teknis e-commerce. Karena nanti semua yang terjadi di commerce, ya bisnis jual beli ini, itu hanya diganti menjadi i depannya, akan bertransformasi menjadi elektronik atau digital. Jadi kalau teman-teman paham asal muasal dari jual beli ini, yang paling filosofis ini, maka kedepannya akan lebih mudah karena hanya tinggal ditransformasi saja menjadi bentuk digital. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau di kolom tanya jawab yang tersedia di platform ini. Sampai jumpa di part 2 di e-commerce 101 by Conversation Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya.